Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Umi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah membahas tentang teks petunjuk dan kalian sudah bisa menuliskan contoh teks petunjuk penggunaan atau membuat sesuatu. Sekarang kita akan membahas tentang membandingkan teks petunjuk. Di sini kita akan membahas ada dua teks petunjuk, dan dari dua teks petunjuk tersebut kita akan bandingkan persamaan dan perbedaannya. Kalian buka halaman 36 ya. Yang pertama kita akan membandingkan teks petunjuk benda atau alat yang sama. Di sini ada dua teks di halaman 37. Ada dua teks di mana kedua teks ini kita akan bandingkan persamaan dan perbedaannya. Kita akan cari. Coba lihat di teks pertama, cara memelihara tanaman lidah buaya. Lidah buaya atau aloe vera adalah tanaman asli daerah tropis. Tanaman ini cukup digemari oleh banyak orang karena memiliki banyak manfaat. Di antaranya untuk perawatan rambut, mengobati gangguan pencernaan, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Ada beberapa langkah yang harus diikuti untuk bisa memelihara tanaman ini. Pertama, letakkan lidah buaya pada tempat yang mendapat banyak sinar matahari. Kedua, siramlah lidah buaya tetapi jangan berlebihan. Siramlah secara perlahan. Setelah itu, berilah pupuk selama masa pertumbuhan. Kamu bisa memberi pupuk bersama dengan saat menyiram tanaman tersebut. Teks kedua, ini adalah Ibu Mita sangat menyukai tanaman. Di rumahnya, ia memiliki banyak sekali tanaman. Salah satu tanaman itu adalah lidah buaya. Mita melihat ibunya merawat tanaman lidah buaya secara teratur. Mita ingin sekali mengetahui cara merawat dan memelihara tanaman dengan benar. Oleh sebab itu, Mita pun bertanya kepada ibunya. Mita, Bu, tanaman lidah buaya ibu subur ya? Ibu, tentu saja ibu merawatnya dengan baik dan benar. Mita juga ingin merawat tanaman lidah buaya seperti ibu. Bagaimana cara untuk merawat tanaman lidah buaya dengan benar, Bu? Ibu, pertama, kamu harus meletakkan lidah buaya di tempat yang mendapatkan banyak sinar matahari. Kemudian, siramlah lidah buaya, tetapi jangan sampai berlebihan. Terakhir, kamu bisa memberi pupuk pada tanaman lidah buaya. Kamu bisa memberi pupuk bersamaan dengan saat menyiram tanaman tersebut. Mita, wah, tidak terlalu sulit ya, Bu? Terima kasih, Ibu. Mita akan mencoba melakukan semua petunjuk yang Ibu berikan. Ibu, sama-sama Mita. Oke, dari kedua teks ini kita akan cari apa persamaan dan apa perbedaannya. Cara mencarinya dengan membuat tabel. Perhatikan tabel di sini. Oke. Persamaan, perbedaan. Ada teks 1 dan teks 2. Persamaannya adalah sama-sama menjelaskan petunjuk cara memelihara lidah buaya. Perbedaannya, teks 1 ini disampaikan melalui artikel berita atau narasi. Sedangkan yang kedua, teks petunjuknya disampaikan melalui percakapan antara Mita dan ibunya. Coba perhatikan lagi di teks 1. Nah, sama-sama cara memelihara tanaman lidah buaya. Perbedaannya, teks 1 ini bentuknya narasi atau bentuk cerita, bentuknya paragraf. Sedangkan teks kedua, sama-sama tadi kan menanam lidah buaya, sedangkan perbedaannya terletak pada penulisan teksnya secara penulisan percakapan atau teks lisan. Sampai sini paham? Kita lanjut, buka halaman 38. Di sini ada contoh yang kedua, membandingkan teks petunjuk benda atau alat yang sama. Ada dua teks 1 dan halaman 39, teks 2. Dari teks 1 dan teks 2 ini kita akan bandingkan, kita akan menemukan persamaan dan kita akan temukan perbedaannya. Perhatikan pada teks 1 terlebih dahulu. Pak Dani adalah seorang nelayan. Setiap hari ia pergi ke danau untuk menangkap ikan. Pak Dani sangat peduli terhadap lingkungan dan makhluk hidup di danau.
Oleh sebab itu, ia tidak menggunakan bahan peledak atau pukat harimau untuk menangkap ikan. Jika Pak Dani menggunakan bahan peledak, ikan-ikan dan tanaman air di danau akan mati. Pak Dani menangkap ikan dengan jala. Berikut cara menangkap ikan dengan menggunakan jala. Sini ada 5 langkah. Pertama, pegang ujung jala dengan erat. 2. Lempar dan bentangkan jala ke tempat yang terdapat banyak ikan. 3. Tunggulah beberapa menit. 4. Angkat jala dari air. 5. Ikan-ikan pun berhasil didapat. Kemudian lepaskan ikan yang tersangkut pada jala. Perhatikan, langkah ini adalah teks petunjuk menangkap ikan menggunakan jala. Ingat, di akhir menggunakan tanda seru karena ia termasuk kalimat perintah. Sekarang kita bandingkan dengan teks 2. Pada hari Minggu, Bayu dan Ayah pergi memancing di sungai yang letaknya tak jauh dari rumah. Bayu dan Ayah menangkap ikan dengan alat pancing. Akan tetapi, Bayu belum pernah menggunakan alat pancing. Ayah mengajarkan Bayu menangkap ikan menggunakan alat pancing. Berikut caranya. Ada 6 tahap untuk menangkap ikan dengan alat pancing. Pertama, letakkan umpan berupa cacing pada kail pancing. 2. Lemparkan kail pancing ke tempat yang terdapat banyak ikan. 3. Tunggulah beberapa saat sampai umpan dimakan ikan. 4. Saat pancing mulai bergerak-gerak, gulunglah benang pancing. 5. Gulung benang pancingmu dengan cepat sambil menariknya. 6. Setelah ikan berhasil didapat, lepaskan ikan dari kail pancing. Sekarang kita akan bandingkan teks 1 dan teks 2. Dengan cara membuat tabel seperti ini ya, di halaman 39. Ada perbandingan teks, ada persamaan, perbedaan. Ini untuk teks 1 dan ini untuk teks 2. Apa sih teks 1 dan teks 2? Isinya petunjuk tentang apa sih? Oh, persamaannya teks 1 dan teks 2 sama-sama menjelaskan petunjuk cara menangkap ikan. Perbedaannya pada teks 1, ini menangkap ikannya menggunakan jala. Teks 2 menangkap ikan menggunakan alat pancing. Coba kita cek, betul tidak ya? Menangkap ikan menggunakan jala pada teks 1. Oke, teks 2 menangkap ikan menggunakan alat pancing pada teks 2. Perbedaannya betul. Yang kedua, dilihat ada 5 langkah dalam menangkap ikan menggunakan jala atau jaring. Sedangkan teks 2 ada 6 langkah dalam menangkap ikan menggunakan alat pancing. Coba kita cek lagi. Ini langkahnya menggunakan jala ada 5 ya. Sedangkan pada teks 2 di sini langkahnya menggunakan alat pancing ada 6. Oke, yang ketiga perbedaannya, tokoh dalam cerita pada teks 1 adalah seorang nelayan. Sedangkan pada teks 2, tokoh dalam cerita adalah Bayu dan Ayah. Coba kita lihat. Teks 1 ini Pak Dani seorang nelayan, betul. Sedangkan pada teks 2, ini adalah tokohnya Bayu dan Ayah. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Oke, untuk mengetahui kalian sudah paham atau belum, coba lihat di halaman 40. Di sini ada teks kegiatan 3.4. Di sini ada 2 teks membandingkan teks petunjuk, teks 1 dan teks 2. Setelah kalian baca, kemudian kalian bandingkan, tuliskan persamaan dan perbedaan dari kedua teks petunjuk tersebut. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk tabel, kemudian kumpulkan hasilnya kepada gurumu untuk dinilai. Kirimkan ke Bu Umi, bentuknya seperti halaman 39. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Jangan lupa Bu Umi tunggu tugasnya ya. Assalamualaikum.